Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Muhalif Rohadi. Pada sesi sebelumnya kita telah sampai pada kelahiran Nabi Musa. Sesi berikutnya adalah langsung melompat pada Musa ketika dewasa. Ya. Baik Al-Quran maupun kitab Keluaran tidak mengisahkan masa kecil Musa berada di istana. Tapi yang jelas Musa sejak umur 2 tahun itu sudah dipelihara atau dipelihara di istana, hidup di istana bersama-sama anak-anak Ramses II yang lainnya. Dia menjadi anak angkat dari Asia, ya. Jadi Asia itu ibu angkat Musa, ya. Jadi kita langsung masuk pada Musa ketika dewasa. Bisa kita bayangkan bahwa Musa dididik dengan didikan istana, dididik sebagai prajurit dan sebagainya. Namun Musa ternyata juga tidak menyembah Dewa Amun. Ya. Mungkin Musa tidak menyembah Dewa Amun itu karena ibunya, ya, Asia juga tidak menyembah Dewa Amun, dan juga ada pejabat istana Mesir yang juga tidak menyembah Dewa Amun, tapi menyembah Allah, beragama tauhid. Ya. Nanti kita bisa lihat bahwa ternyata ada pejabat Mesir, pejabat istana Mesir yang ternyata tidak menyembah Dewa Amun, ya. Yang ikut memperingatkan, ya, ikut memperingatkan Fir'aun. Ya. Jadi bukan hanya Musa yang memperingatkan Fir'aun, tapi karena perbuatan Fir'aun terhadap Bani Israel itu kemudian ada juga dari pejabat istana yang memperingatkan Fir'aun agar tidak kejam terhadap Bani Israel. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 menginformasikan bahwa Musa mengetahui jika dirinya adalah bukan orang Mesir dan bukan anak Ramses II dengan Asia. Jadi Musa itu adalah anak angkat mereka. Dan Musa mengetahui bahwa dirinya adalah keturunan Bani Israel. Ya, karena sering menengok, ya, akhirnya akan kelihatan Musa sering menengok orang tuanya. Musa juga tahu siapa kakaknya, yang laki maupun yang perempuan. Artinya Musa sering menengok orang tuanya. Karena sering menengok orang tuanya itu akhirnya Musa juga mengetahui, ya, karena sering keluar istana juga mengetahui bahwa Bani Israel, di mana dia lahir sebagai Bani Israel, ternyata diperbudak dan dikerahkan dalam kerja paksa membangun proyek-proyek Fir'aun atau Ramses II, sehingga menimbulkan empati pada dirinya terhadap nasib Bani Israel. Suatu saat Musa keluar dari istana akan mengunjungi kaumnya. Ya. Ketika berada di jalan, di mana jalan tersebut sepi, mungkin juga tidak ada orang. Kemudian dilihatnya 2 orang berkelahi. Ternyata 2 orang tersebut, yang satu adalah kaumnya, yaitu dari Bani Israel, dan yang satu adalah orang Mesir. Dan terlihat bahwa orang dari Bani Israel ini, ya mungkin karena dia melawan orang Mesir, ya, jadi dia terdesak terus, dan akhirnya minta tolong. Akhirnya minta tolong karena mungkin akan dibunuh oleh orang Mesir. Mungkin karena dia sebagai seorang budak, sehingga kalau bertengkar dengan orang Mesir bisa saja dibunuh dan tidak ada yang mempersoalkan mengapa dia dibunuh, karena dia adalah seorang budak. Begitulah hukum perbudakan pada masa itu. Seorang budak dibunuh orang itu tidak ada persoalan, ya, tidak akan ada yang mempersoalkan, ya. Maka orang tersebut kemudian meminta
tolong kepada Musa yang kebetulan lewat di situ. Musa mengetahui itu kemudian bergegas ya mendekati yang berkelahi itu kemudian memisah, tapi yang tidak sengaja ya Musa itu kemudian mukul orang Mesir, tidak sengaja mukul orang Mesir, dan ketika mukul orang Mesir itu kemudian orang tersebut mati. Kitab Quran surat Al-Qasas ayat 15-17 sampai 17 dan Kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 12 menginformasikan bahwa Musa sendiri kaget dan menyesal karena telah membunuh orang Mesir tersebut. Kemudian Musa merasa bahwa bicara sendiri bahwa merasa ini adalah perbuatan setan. Ya. Dan mengatakan bahwa setan adalah musuh yang jelas dan menyesatkan. Perkataan seperti itu yang menunjuk bahwa setan itu adalah musuh yang jelas dan menyesatkan hanya bisa keluar dari omongan orang yang beragama tauhid, yang mengetahui tentang setan. Kalau Dewa Amun tidak mengetahui tentang setan karena ajaran tentang adanya setan, malaikat itu adalah ajaran tauhid. Jadi dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Musa beragama tauhid ya, karena mengatakan bahwa setan itu adalah musuh yang jelas dan menyesatkan. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan yang itu dia tidak menyebut Amun. Ya. Doanya adalah, jadi Musa berdoa yang doanya adalah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Wahai Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Dari doa tersebut nampak sekali bahwa Musa adalah orang beragama tauhid. Ya. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa Musa adalah beragama tauhid. Ya. Meskipun dia dididik di istana, dia tetap beragama tauhid. Yang itu juga menunjukkan bahwa di istana juga ada orang yang beragama tauhid selain ibunya, ibu angkatnya. Ya. Setelah tidak sengaja membunuh itu, kemudian orang tersebut dikubur oleh Musa. Dengan rasa takut dan menyesal, kemudian Musa kembali ke istana. Ya. Ini adalah gambar yang Musa tidak sengaja membunuh orang Mesir yang membawa cemeti ya, membawa cemeti atau pecut ya, pecut itu apa bahasa Indonesianya, cemeti ya, yang menyiksa orang Bani Israel ya, yang bertengkar dengan orang Bani Israel. Tentu dengan membawa cemeti orang Bani Israel ini tidak mampu melawan orang Mesir itu. Namun kemudian datang Musa menolong dan sekali pukul orang Mesir itu meninggal. Jadi Musa merasa tidak ingin membunuh, tapi karena sekalipun memukul kemudian mati, kemudian Musa sendiri kaget dan menyesal. Ya. Quran surat Al-Qasas 18 menginformasikan setelah pembunuhan itu Musa menjadi ketakutan, berada di dalam kota, takut, khawatir ya, nanti ada yang melihatnya kan itu. Namun meskipun khawatir tetap kembali ke istana sambil menunggu apa yang akan terjadi kemudian, menunggu akibat dari perbuatannya. Ketika pada hari selanjutnya, ketika Musa kembali keluar istana, berjalan lagi di kota, tiba-tiba dijumpainya orang yang sama ya, yang pernah ditolongnya, yang juga berteriak minta tolong kepadanya ya, karena sedang dihajar oleh orang Israel ya. Ternyata dengan melihat orang sama ini, maka Musa kemudian menyimpulkan bahwa orang ini juga tidak beres ya, orang ini tidak benar, sehingga membuat marah orang orang Mesir lainnya ya. Sehingga Musa mengatakan dalam Quran surat Al-Qasas itu, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Nah, itu menunjukkan bahwa orang Bani Israel yang minta tolong ini juga orang yang tidak
benar ya, orang yang mungkin juga orang yang zalim ya. Itu yang disebut dalam Quran surat Al-Qasas ya. Kemudian ayat selanjutnya Quran surat Al-Qasas 19 dan kitab Keluaran pasal 2 ayat 14 menginformasikan Musa meskipun mengatakan bahwa orang Bani Israel ini adalah orang yang sesat, tapi masih bersedia menolong. Ya mungkin karena empatinya yang kuat terhadap kaumnya sehingga masih bersedia menolong. Namun yang tidak disangka oleh Musa adalah perkataan orang Mesir yang menjadi lawan dari kaumnya itu, yang mengatakan bahwa, wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku? Jadi ada perkataan seperti itu. Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang. Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang yang mengadakan perdamaian. Dari perkataan itu dapat disimpulkan bahwa peristiwa pembunuhan Nabi Musa sebelumnya itu telah beredar luas. Sehingga masyarakat Mesir atau orang itu mengetahui bahwa Musa telah membunuh orang Mesir. Kemudian yang kedua adalah orang itu mengatakan apakah Musa akan berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Mengapa mengatakan itu? Karena orang Mesir tahu bahwa Musa adalah anak angkat Ramses II. Sehingga dia mengatakan apakah engkau akan berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tidak menjadi orang yang mengadakan perdamaian. Musa kemudian berhenti dan tidak melanjutkan ingin membantu Bani Israel itu. Ya. Karena Musa dengan demikian mengetahui bahwa perbuatannya membunuh orang Mesir ini telah diketahui banyak penduduk dan pasti istana juga sudah mengetahuinya. Hal itu bisa kita telusuri lebih lanjut ya. Jadi pemikiran seperti itu bisa kita lihat lebih lanjut pada Quran surat Al-Qasas ayat 20-21 dan kitab Keluaran pasal 2 ayat 15 yang menginformasikan ketika dia sedang dalam situasi kecemasan tersebut, jadi setelah tidak jadi menolong kaumnya itu, kemudian Musa justru semakin cemas karena perbuatannya yang tidak sengaja membunuh orang Mesir itu telah tersebar luas, sehingga menjadi cemas. Namun kemudian ketika dia duduk-duduk sambil merenung sangat cemas, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bergegas menjumpainya dan mengatakan bahwa istana sedang berunding mencari cara untuk membunuhnya. Orang itu menyarankan agar Musa segera pergi dari kota dan Musa menerima saran tersebut. Artinya apa? Betul bahwa istana telah mengetahui perbuatan Musa yang telah membunuh. Dan itu dianggap jalan bagi orang-orang istana, yaitu bapaknya sendiri, bapak angkatnya yaitu Ramses II, untuk menghukum Musa dan bahkan mau membunuhnya. Dan hal itu dirundingkan dengan pejabat di istana Fir'aun. Ya. Maksud untuk membunuh Musa itu dibicarakan dengan pejabat di istana. Yang pembicaraan ini diketahui oleh orang yang kemudian menginformasikan pembicaraan Ramses II dengan pejabatnya yang akan membunuhnya. Artinya bisa kita analisis bahwa orang yang memberitahu Musa ini adalah orang yang yang bersimpati kepada Musa, pasti bersimpati kepada Musa, dan sangat mungkin juga orang yang beragama tauhid di istana, beragama tauhid di istana Fir'aun. Seperti halnya beragama tauhid seperti agamanya ibunya
Musa di istana, yaitu agamanya Asia. Ya. Dengan pemberitahuan orang itu kemudian dengan rasa takut dan waspada Musa pergi keluar kota sambil berdoa. Ya. Jadi Quran surat Al-Qasas menyebutkan doanya. Ya. Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Itu adalah doa yang diinformasikan, diabadikan di Quran surat Al-Qasas ayat 20-21. Rencana pembunuhan oleh Ramses itu berarti memang Ramses juga menyimpulkan bahwa Musa telah lama berempati terhadap nasib kaumnya, sehingga kemudian suatu saat meluapkan kemarahan ya atas diperbudaknya kaumnya oleh ayah angkatnya ini, dan karena telah membunuh orang Mesir karena dengan luapan amarahnya itu, maka Ramses II menganggap bahwa Musa juga bisa saja suatu saat bermaksud untuk membunuh dirinya. Makanya sebelum Musa itu melakukan pembunuhan terhadap dirinya, yaitu raja, maka Ramses II kemudian merencanakan untuk membunuh Musa terlebih dahulu. Kemana arah kepergian Musa? Ya. Quran surat Al-Qasas 21-22, kitab Keluaran pasal 2 ayat 15 menginformasikan Musa pergi ke tempat yang sangat jauh dari Mesir. Dan Allah membimbingnya. Jadi Allah memimpinnya menuju ke arah Madian. Ya, ini sesuai doa dari Nabi Musa juga, bahwa agar Allah menyelamatkan dari orang-orang yang zalim itu. Ya. Jadi Allah kemudian membimbingnya menuju ke arah Madian. Yang wilayah Madian pada saat itu berada di timur Laut Mati dan timur Sungai Jordan, ya, yang tidak menjadi wilayah kekuasaan Mesir. Ya. Jadi kekuasaan Mesir itu setelah di Gurun Paran kemudian ke utara ke atas ke Gurun Negev sampai ke Sekem. Ya. Sekem itu adalah dulu tempat tinggalnya Nabi Yakub dan anak-anaknya. Ya. Madian tidak termasuk wilayah kekuasaan Mesir. Nah, jadi Madian adalah wilayah aman. Bisa kita bayangkan yang Musa lari dengan hanya tidak berkendaraan kuda, karena kalau berkendaraan kuda pasti suaranya akan diketahui orang memacu kuda, sehingga bisa dianalisis bahwa Musa pergi lari dari kota Memphis itu dengan berjalan kaki, atau mungkin pada saat itu tidak di Memphis tapi di Ramses, ya, sudah ibu kotanya sudah pindah di Ramses. Jadi ada dua kemungkinan, kerajaan pada saat itu ibu kotanya di Memphis atau sudah pindah ke Ramses, kota yang baru yang dibangun oleh Ramses II. Ya. Karena posisi kota Ramses II itu berada dekat delta Sungai Nil, kemudian bekas kota Avaris yang dibangun, maka bisa diperkirakan bahwa Nabi Musa pasti melewati selatan, ya, selatan pantai utara, selatan pantai utara laut tengah, ya, selatan pantai utara, selatan dari pantai laut tengah, atau utara dari Gurun Sur, ya, Gurun Sur. Jadi ada berada di antara dua wilayah itu, ya, di utara Gurun Sur, di selatan pantai laut tengah, ya, menelusuri wilayah itu tapi tidak menuju ke arah Negev. Jadi tidak menyisir pantai utara tapi cenderung ke tidak menyusuri pantai laut tengah tapi cenderung menyusur
utara Gurun Sur, ya. Sehingga akhirnya sampai ke wilayah Madian. Dalam ayat tersebut, ya, Musa mengatakan mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke arah jalan yang benar. Dan memang Musa diselamatkan menuju ke Madian. Yang Madian adalah wilayah yang tidak dikuasai oleh Mesir. Sebagai orang istana juga Musa pasti mengetahui bahwa Madian adalah negeri yang belum pernah disentuh oleh Ramses II. Ya, meskipun mungkin Musa belum pernah menuju ke arah sana, pasti menuju ke wilayah Madian, tapi Musa pasti tahu bahwa Madian itu juga wilayah yang tidak dikuasai oleh Ramses II, sehingga dia menuju ke arah sana dan dibimbing oleh Allah menuju ke arah sana melalui jalan-jalan yang tidak bisa diikuti. Jadi dipimpin ini adalah menempuh jalan yang tidak bisa diikuti oleh tentara Ramses yang mengejar Musa, ya. Jadi kita bisa memahami betapa bahayanya rute yang rute pelarian Musa, ya. Kita bisa memahami karena melalui wilayah yang jarang yang jarang dilewati orang, ya, yang tidak diketahui apakah di situ ada orang atau tidak, hanya untuk menghindari jalan utama menuju Madian agar dapat menghindari kejaran dari pasukan yang dikirim oleh Ramses. Jadi Musa ini melewati jalur-jalur yang berbahaya, yang mungkin di situ ada penduduk atau orang yang juga membahayakan keselamatan jiwanya. Tapi Musa dibimbing oleh Allah, ya. Akhirnya Musa dapat menemukan jalan ke arah Madian, sehingga akhirnya sampai pada sebuah sumur, ya. Sebuah sumur, ya. Jadi ini adalah peta, ya. Peta dari situ dapat diketahui kota Memphis, ya. Ramses itu ada di utara Memphis. Kemudian Musa menuju arah Madian, ya. Pasti melewati wilayahnya suku Edom atau menyisir wilayah perbatasan suku Edom hingga akhirnya sampai ke wilayah Madian, yang saat itu Nabi Syuaib berada di Madian, yang kalau kita lihat makamnya itu ada sekitar 30 km dari kota Aman di kota Salt, kota garam, ya. Kota Salt atau kota garam. Jadi disitulah Musa akhirnya berhenti di sebuah sumur. Kitab Quran surat Al-Qasas ayat 23 dan kitab Keluaran pasal 2 ayat 16-17 menginformasikan ketika sampai di Madian, Musa berhenti di sebuah sumur, di mana di sumur tersebut telah berkumpul banyak penggembala ternak. Ya. Suatu hal yang biasa pada masa itu, bahwa sumur adalah tempat pertemuan para penggembala ternak untuk memberikan minum kepada gembalaannya. Itu terjadi dalam waktu ratusan tahun, ya. Sebelum zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada hal seperti itu. Demikian pula zaman Nabi Yakub, ya. Nabi Ibrahim, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Yakub itu juga ada kisah di sumur, ya. Di sumur, ya. Jadi untuk mendapatkan jodoh itu utusan Nabi Ibrahim bertemu menemukan jodoh untuk Nabi Ishak juga berasal dari sumur. Demikian pula Nabi Yakub mengenal Rahel dengan di sebuah sumur,
Demikian pula Nabi Musa ketika sampai di Madian akhirnya berhenti pada sebuah sumur, di mana di sumur tersebut banyak penggembala ternak sedang memberikan minum ternaknya. Ketika sedang istirahat, ya, sambil melihat para gembala memberikan ternak, minuman pada ternak, Musa melihat ada dua gadis penggembala ternak yang berhenti agak jauh dari rombongan ternak lainnya. Jadi berhenti agak jauh dari penggembala lainnya. Tapi meskipun berhenti agak jauh dari penggembala ternak lainnya, ternyata dua gadis ini diusir oleh penggembala lainnya. Diusir ini berarti kita bisa menganalisis bahwa penduduk di situ tidak semuanya dari suku Aikah, bukan penduduk suku Aikah yang beriman yang dibawa Nabi Syuaib pindah ke wilayah itu. Ya. Jadi tidak semuanya berasal dari penduduk Aikah. Ya. Sehingga mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya dua gadis itu adalah anak seorang nabi. Jadi yang mengusir ini pasti bukan suku Aikah, ya, tapi suku lain dari suku Madian. Ya. Suku Madian yang lain, ya, karena suku Madian juga cukup banyak, bukan hanya suku Aikah. Ya. Dua gadis ini kemudian diusir. Ya. Melihat dua gadis ini diusir, terbit rasa kasihan Musa pada dua gadis itu. Kemudian Musa beranjak dari tempat duduknya, tempat istirahatnya, mendekati dua gadis tersebut, dan kemudian bertanya kepada dua gadis itu. Bertanya kepada dua gadis itu, siapa sebenarnya dia kok mengembala ternak, kan gitu. Gadis kok mengapa kok mengembala ternak? Ya. Ketika ditanya oleh Musa, mengapa mereka menggembala ternak? Dijawab oleh dua gadis itu bahwa mereka menggantikan ayahnya yang sudah tua, yang sudah lanjut usia. Ya. Kita ketahui bahwa dua gadis itu adalah anaknya Nabi Syuaib, yang dengan demikian bahwa pada saat itu Nabi Syuaib sudah lanjut usia. Kita ketahui bahwa ayat-ayat Quran yang mengkisahkan Nabi Syuaib tidak mengkisahkan bahwa ketika Nabi Syuaib menjalankan tugas kerasulannya di Aikah itu tidak dikisahkan telah punya istri. Ya. Telah punya istri, tidak dikisahkan seperti itu, sehingga dapat kita ketahui bahwa bisa kita analisa bahwa Nabi Syuaib itu beristri setelah masa kerasulannya di Aikah, setelah pindah tempat dari tempatnya suku Aikah, yaitu ke kota yang sekarang dikenal dengan kota Salt itu. Ya. Oleh karena itu dikatakan oleh gadis itu bahwa orang tuanya sudah lanjut usia, yang sudah tidak lagi mampu mengembala ternak, sehingga dua gadis ini kemudian mengatakan bahwa mereka menggantikan bapaknya yang sudah tidak lagi mampu mengembala ternak. Nah, tentu Nabi Musa kasihan melihat gadis itu, ya. Kemudian Quran surat Al-Qasas 24 dan kitab Keluaran pasal 2 ayat 17 menginformasikan lebih lanjut. Ketika sumur sudah longgar dari penggembala laki-laki, karena Nabi Musa sendiri saat itu belum jadi nabi, ya. Musa sendiri mungkin tidak juga mau berselisih sebagai orang asing yang baru datang, tidak mau berselisih dengan para penggembala ternak itu, sehingga menunggu sumur kemudian ditinggalkan oleh para penggembala itu. Kemudian ketika sudah tidak ada penggembala, Musa kemudian beranjak ke sumur, mengajak gadis itu membawa penggembala ternaknya untuk dibawa ke sumur. Kemudian Musa menimba air untuk memberi minum ternak gembalanya
kedua gadis itu, dan juga mengisi kirbat, ya istilahnya kirbat itu tempat air tempat air yang dibawa oleh dua anak gadis tersebut, ya. Setelah ternak selesai diberi minum dan dua gadis dan ternaknya pergi, kemudian mungkin Musa merasa lapar sehingga berdoa, sudah tidak ada orang lagi, kemudian berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, ya, yang Engkau turunkan padaku. Jadi maksudnya adalah saat itu Nabi Musa membutuhkan makanan untuk mengganjal perut karena sudah lapar, ya. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 18 sampai 20 menginformasikan ketika kedua perempuan tersebut sampai di rumah dengan rasa kaget, ayah mereka melihat kedua putrinya pulang lebih cepat dari biasanya, ya. Sehingga kemudian bertanya, yang dijawab oleh putrinya bahwa mereka telah ditolong oleh orang asing ketika di sumur untuk memberi minum ternak dan membawakan mengisi tempat air minum mereka. Ayahnya kemudian menyuruh anaknya mengundang orang yang menolongnya ke rumah untuk diajak makan, ya, untuk diajak makan, ya. Jadi doa Nabi Musa sudah mendapat jawaban dari Nabi Syuaib. Dalam kitab Keluaran orang tersebut tidak disebut dengan nama Syuaib, ya. Kitab Keluaran menyebut gelar, ya. Kitab Keluaran menyebut gelar ayah kedua gadis tersebut. Yaitu kitab Keluaran pasal 2 ayat 18 menyebut bahwa ayah gadis tersebut adalah imam Madian yang kaumnya menyebutnya sebagai Reuel, yaitu julukan atau gelar untuk seorang imam agama yang menyembah Allah. Jadi kitab Keluaran mengkonfirmasi bahwa ayah kedua gadis itu adalah orang yang menyembah Allah karena namanya Reuel, roh Allah, ya. Reuel berarti roh Allah, ya. Jadi itu adalah julukan Nabi Syuaib yang ditulis di kitab Keluaran, ya. Reuel. Yang itu menunjukkan bahwa Bani Israel meskipun menganggap ayah kedua gadis itu adalah imam kaumnya, yaitu suku Madian, namun kitab Keluaran tidak menyebut Reuel itu adalah seorang nabi, tapi menyebut imam agama, ya, imam agama yang menyembah Allah, ya. Disebut imam agama. Mengapa demikian? Karena memang Nabi Syuaib itu bukan Nabi Bani Israel, ya. Bukan Nabi Bani Israel, ya. Karena Nabi Syuaib adalah orang Madian, ya, bukan orang Bani Israel, tapi orang Madian. Yang orang Madian itu adalah suku dari anak Nabi Ibrahim dengan istrinya yang ketiga, yaitu Ketura, ya. Salah satu anak Nabi Ibrahim dengan Ketura itulah yang bernama Midian atau Madian, yang dari anak ini yang kemudian membentuk suku, kemudian muncul suku Madian yang menempati wilayah yang luas, ya. Madian itu wilayah yang cukup luas, ya, yang di luar wilayah keturunan Nabi Ismail maupun di luar wilayah keturunan Nabi Ishak, ya. Kitab Taurat tidak meriwayatkan Nabi Syuaib, meskipun nanti ada sepenggal kisah ketika setelah menyeberang Sungai Nil, ya, ketika Nabi Musa sudah membawa
Bani Israel menyeberang Sungai Nil. Ada sepenggal wilayah yang di mana Nabi Musa ditengok oleh mertuanya yang di situ disebut bernama Yitro. Kalau di Madian ini Nabi Syuaib hanya disebut dengan gelarnya yaitu Reuel. Kalau nanti di Sinai ketika Nabi Syuaib menengok Nabi Musa itu disebut namanya adalah Yitro ya. Jadi Kitab Keluaran menyebut namanya Yitro. Mengapa demikian? Ya mungkin karena kitab Bani Israel tidak menganggap orang mertua Nabi Musa itu adalah nabi, bukan nabinya Bani Israel ya. Tapi diakui sebagai imam agama. Di kitab Keluaran juga disebut bahwa Reuel mempunyai 7 anak perempuan dewasa. Ya. Jadi Nabi Syuaib itu punya 7 anak perempuan dewasa ya. Nah, kemudian Quran surat Al-Qasas selanjutnya yaitu Quran surat Al-Qasas 25 menginformasikan. Jadi tadi di kitab Keluaran sudah disebut bahwa Nabi Syuaib memerintahkan anaknya untuk menjemput orang asing yang menolongnya itu. Kemudian kitab Quran surat Al-Qasas 25 melanjutkan informasinya, yaitu setelah diperintah ayahnya, kemudian pergilah salah satu dari 2 orang anak perempuan anak Nabi Syuaib yang sebelumnya telah mengembala kambing dan ditolong Musa. Dia berjalan dengan malu-malu mendatangi Musa, kemudian berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minuman ternak kami." Kemudian Musa mengikuti gadis tersebut, ya, pergi ke rumah orang tua gadis tersebut. Kemudian ketika bertemu orang tua gadis tersebut, tentu Nabi Syuaib bertanya kepada Musa sebagai orang asing mengapa sampai di sumur dan kemudian menolong anaknya itu. Maka dari situ dapat kita lihat rasionalitas perkataan Nabi Syuaib berikutnya ya. Jadi Quran surat Al-Qasas 25 mengisahkan Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang zalim itu." Jadi ini adalah bisa secara rasionalitasnya, kita ketahui rasionalitasnya bahwa setelah Musa menceritakan kisahnya, kemudian Nabi Musa mengatakan, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Bagaimana kita menilai kata-kata ini? Bahwa Musa di situ sebagai orang asing, ya, dan jarang ada orang Mesir ke Madian karena wilayah Madian itu tidak dikuasai oleh orang Mesir. Ya. Dan orang Mesir tidak melanjutkan pengejaran Musa ke wilayah Madian. Artinya Mesir menganggap bahwa wilayah Madian tidak menguntungkan bagi Mesir, malah mungkin bisa berbahaya bagi tentara atau pasukan Mesir, sehingga tidak mencari Musa sampai ke wilayah Madian. Namun kata-kata Nabi Syuaib itu mengatakan bahwa janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang zalim itu. Itu artinya bahwa Nabi Syuaib mengetahui bahwa
tidak ada pasukan Ramses II yang mengejar Musa sampai ke wilayah Madian. Dari mana pengetahuannya ini, sedangkan tidak pernah bersentuhan dengan orang Mesir. Artinya sangat mungkin Nabi Syuaib mengetahui bahwa Musa aman di Madian, di tempat tinggalnya, karena wahyu dari Allah bahwa nanti Nabi Syuaib akan kedatangan Musa, sehingga mengatakan, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Itulah kalau kita mencari rasionalitasnya Quran Al-Qasas 25 itu. Jadi Nabi Syuaib mengetahui bahwa Musa di situ aman dari wahyu Allah. Kemudian setelah mengatakan itu, kitab Keluaran pasal 2 ayat 21 menginformasikan bahwa Nabi Syuaib menawarkan kepada Musa untuk tinggal di rumahnya, dan Musa bersedia untuk tinggal di rumah itu. Quran surat Al-Qasas 26-28 menginformasikan salah seorang dari kedua perempuan itu, yaitu yang menjemput Musa untuk datang ke rumahnya, menyarankan kepada ayahnya agar Musa diminta bekerja pada bapaknya sebagai pengembala ternak. Nabi Syuaib memahami keinginan anaknya itu, bahwa anaknya telah tertarik pada Musa. Oleh karena itu kemudian dalam ayat tersebut Nabi Syuaib kemudian menawarkan kepada menawarkan pada Musa untuk menikahi anaknya dengan syarat bekerja dengan syarat bekerja pada dirinya, pada Nabi Syuaib selama 8 tahun, dan menjadi 10 tahun itu menjadi lebih baik daripada hanya sekitar 8 tahun. Kemudian Musa menjawab bahwa dia bersedia menikahi dengan waktu 10 tahun, ya, supaya tidak ada tuntutan di belakang hari, ya. Jadi maksud 10 tahun lebih baik dari 8 tahun itu adalah mungkin masih ada sesuatu yang bisa dituntut, sehingga Nabi Musa lebih memilih pada waktu 10 tahun supaya tidak ada tuntutan di belakang hari. Akhirnya menikahlah dengan anak perempuan Nabi Syuaib. Kitab Keluaran menginformasikan nama perempuan anak Nabi Syuaib itu adalah Rehuelah Zipora, ya. Rehuelah Zipora. Jadi Zipora ruh Allah, ya. Jadi kalau kaum muslim mengenalnya dengan Zafura. Nama kalau di dalam kitab Keluaran adalah Rehuelah Zipora. Dari namanya juga menunjukkan bahwa ada kata-kata Allah di situ yang berarti beragama tauhid, ya. Dan kemudian dari Zipora ini kemudian Nabi Musa mempunyai anak laki-laki yang diberi nama oleh Musa, yaitu Gersom. Mengapa memberikan nama Gersom? Karena Musa merasa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Jadi itu mungkin makna Gersom, yaitu aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Karena apa? Pemberian nama Gersom itu karena aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Jadi bisa diterjemahkan bahwa Gersom itu artinya adalah seperti itu, ya. Dalam Quran surat Al-Qasas 26-28 itu diinformasikan bahwa terdapat dialog antara Musa dengan Nabi Syuaib yang dengan Nabi Syuaib yang menunjukkan adanya nama Tuhan yang sama, sehingga itu membuat Nabi Musa juga tidak keberatan, ya, karena Tuhannya sama, agamanya sama, sehingga bersedia menjadi menantu Nabi Syuaib, ya.
Jadi tidak ada ganjalan dalam masalah agama dalam menikahi anak Nabi Syuaib, ya tentu tidak ada ganjalan itu ya. Jadi Nabi Syuaib juga mengetahui dari kisahnya Musa itu bahwa dia adalah Bani Israel, ya, keturunan Yakub yang juga beragama tauhid, menyembah Tuhan yang sama dengan dirinya. Jadi pernikahan itu menjadi lancar ya, dan kemudian mendapatkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Gersom ya. Quran surat Al-Qasas 29 ayat 30, Quran surat An-Naml 7, Quran surat Toha 10 ayat 10 sampai 12, Quran surat An-Naziat 16 menunjukkan ketika perjanjian waktu yang diperjanjikan itu telah selesai, Musa mengajak istri dan anaknya pindah rumah. Pindah rumah dari rumah mertuanya. Jadi selama 10 tahun itu Musa bersama mertua tinggal bersama mertuanya ya. Karena dia bekerja sebagai pengembala ternak mertuanya. Nah, ketika telah selesai waktunya kemudian Musa mengajak istrinya dan anaknya keluar dari rumah bapaknya. Jadi keluar dari rumah Nabi Syuaib untuk mencari tempat tinggal baru. Sampai pada suatu tempat Musa melihat ada api di lereng suatu gunung. Ketika melihat api itu kemudian Musa ya, meminta istrinya dan anaknya di tempat dia berhenti itu untuk Musa mendekati api dan mengambil api itu untuk berhangat. Nah, ketika itulah ya, di tempat itu yang Al-Quran menyebutnya adalah lembah tua, ya, terdengar dari api tersebut yang Al-Quran menyebutnya api itu berasal dari di sebelah kanan dari sebatang pohon. Jadi sebelah kanan pohon yang terbakar. Tapi ada api tapi tidak terbakar ya. Tidak ada api yang tidak membuat pohon itu terbakar, tapi kemudian ada suara. Yang suara itu kemudian menyebut nama dirinya. Padahal Musa tidak pernah mengenal tidak pernah bicara ya. Tiba-tiba ada suara yang menyebut namanya, yang memanggil namanya. Wahai Musa. Kata-kata yang di dalam Quran itu Al-Qasas 29, 30 dan beberapa ayat tersebut menyatakan panggilan tersebut. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah. Jadi suara itu mengenalkan dirinya sebagai Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Tentu nama Allah itu sangat dikenal oleh Musa sehingga Musa tidak takut untuk mendekati api di pohon itu ya. Maka lepaskan kedua terompahmu. Jadi seolah-olah memang tempat itu adalah tempat seperti masjid ya. Karena engkau berada di lembah yang suci ya. Yaitu lembah tua. Jadi di tempat itu Musa disuruh melempas terompah. Jadi sepertinya lembah tua itu adalah masjid ya, Baitullah ya, tapi tidak ada Baitullah tapi tempat suci ya, tempat suci ya, masjid ya, seperti masjid yang orang harus melepaskan alas kakinya ya, tempat suci ya. Yang disebut tempat tersebut adalah lembah tua. Kitab Keluaran ayat pasal 3 ayat 1 sampai 5 menyebut peristiwa yang hampir sama, hanya menyebut kalau Quran itu menyebut pohon, ini di kitab Keluaran menyebut belukar yang terbakar, tapi juga tidak
belukar yang ada api tapi tidak membuat belukarnya terbakar. Dan menyebut tempat itu adalah lembah suci Horeb. Jadi bedanya dengan Al-Quran adalah kalau Al-Quran menyebutnya lembah suci tua, kalau kitab Keluar menyebutnya lembah suci Horeb. Ya. Di mana tempatnya lembah suci tua maupun lembah suci Horeb, sampai sekarang tidak ada yang mengetahui persisnya ada di mana. Jadi ada yang mengetahui, tapi dapat dipastikan masih di sekitar Madian, ya, masih di Madian, tidak jauh, ya mungkin masih di sekitar Madian. Kalau sekarang itu di tempat yang dikenal dengan Wadi Musa. Ya. Ini adalah gambar Musa melihat api di pohon tapi tidak membakar pohon, dan suara itu berasal dari kanan pohon tersebut. Ya. Ini lukisan saja. Quran surat An-Naml ayat 8 sampai 9 dan Quran surat Toha 13 sampai 16 dan ayat 41 menunjukkan suara tersebut menyatakan dirinya adalah Allah, ya. Jadi cukup banyak ayat yang menyatakan bahwa orang yang suara itu memperkenalkan dirinya adalah Allah. Sehingga Musa tidak takut untuk mendekatinya. Namun mendengar suara itu, dan ketika suara itu menyatakan dirinya Allah, kemudian Musa menutup mukanya, tidak berani memandang, ya, tidak berani memandang. Dan kemudian dilanjutkan ada kata-kata, telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan aku telah memilih engkau sebagai Rasul, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembelih aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakannya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu. Dan seterusnya. Cukup panjang kata-kata itu yang menunjukkan bahwa Allah memperkenalkan diri dengan kekuasaannya bukan hanya di dunia dan akhirat, dan menyuruh Nabi Musa menyembah kepadanya. Dan saat itulah ketika di lembah tua itu Allah mengangkat Nabi Musa sebagai Rasul. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa pada saat itulah bahwa Musa diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, ya. Ya tentu kita bisa membayangkan bahwa dengan suara Allah yang langsung didengarnya itu, Musa menjadi terpesona, terpana, ya. Tidak menyangka mendapatkan wahyu Allah secara langsung, ya. Secara langsung, jadi ada perkataan yang didengarnya, yang suara Allah yang didengarnya, ya, tentu membuatnya terpana dan terpesona. Nah, dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai 7 juga menjelaskan bahwa Allah menyatakan dirinya adalah Allahnya Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Allahnya Musa. Jadi dalam kitab Keluaran disebut Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allahnya Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Allah ayah Musa. Jadi saling melengkapi, ya. Jadi saling melengkapi. Jadi dengan penyebutan seperti itu untuk meyakinkan Musa bahwa Allah ini adalah Allah yang dikenal oleh Nabi Musa, bahwa Allah moyangnya yaitu Nabi Ibrahim, itu Tuhan Nabi Ibrahim itulah Allah, sehingga Nabi Musa sudah mengenal nama Allah sebelumnya, ya. Dengan demikian Musa dengan mantap menerima pengangkatan dirinya sebagai Rasul saat itu, ya. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan untuk
sampai saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan sesi berikutnya akan lebih seru lagi karena akan masuk pada kisah Musa berhadapan dengan Fir'aun. Saya kira demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.